yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada pada hari kedua setelah kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus pada hari kemarin, dan hari ini merupakan ungkapan syukur atas kuasa Allah Tritunggal yang telah membangkitkan Yesus dari kematian dan menampakkan dirinya kepada para murid. Saudara, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus ketika Paulus ada tinggal di jemaat di Efesus. Dia berada di Efesus dan menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Ini jemaat yang di Korintus ini mereka tinggal di kota Korintus yang merupakan pusat perdagangan besar di Yunani pada waktu itu. Jemaat ini terdiri dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani. Jemaat ini adalah orang-orang yang sebelum jadi Kristen mereka menyembah kepada berhala. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di sana, jemaat ini ada dalam berbagai masalah. Mereka ada dalam perpecahan, mereka juga memiliki konflik internal. Mereka sebenarnya maju dalam pengajaran, tetapi kemajuan mereka itu membingungkan mereka sendiri. Kebingungan terhadap ajaran dan etika Kristen juga ada pada jemaat ini. Dan mereka juga ada dalam tantangan dari pengaruh budaya yang ada di sekitar mereka. Dan dipengaruhi juga oleh kebobrokan moral pada waktu itu. Nanti kalau kita baca surat ini secara keseluruhan kita bisa lihat bagaimana jemaat ini ada dalam konteks kehidupan mereka. Tapi pasal 15 yang kita baca ini secara khusus Paulus menulis untuk menanggapi kebingungan dari jemaat di Korintus dan keraguan mereka mengenai kebangkitan orang mati. Sebab di antara jemaat ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa akan ada kebangkitan bagi orang yang sudah mati. Walaupun mereka mengaku bahwa mereka percaya kepada Kristus yang dibangkitkan. Dalam perikop ini dijelaskan oleh Paulus tentang dasar keselamatan bagi jemaat di Korintus. Disampaikan, sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ini dia bicara tentang Injil. Melalui Injil itu kamu diselamatkan. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi Paulus mau bilang kepada jemaat itu bahwa dasar keselamatan mereka itu ada pada iman percaya mereka kepada Injil. Sebab Injil itu merupakan fondasi atau dasar dari iman bagi orang Kristen. Kalau orang bilang mereka Kristen, maka mereka menerima Injil, dan Injil itu merupakan dasar dari semua kekristenan yang mereka jalani. Dan
inti dari Injil itu yang dijelaskan oleh Paulus dalam ayat 3 sampai dengan 4. Bapak Ibu bisa baca ayat 3 sampai 4, mari kita baca sama-sama. Sebab yang sangat penting, 1, 2, 3, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu merupakan dasar inti dari pengajaran Injil. Jadi kalau bicara tentang kabar baik, jangan lepaskan dari, Paulus mau bilang kepada jemaat di sana, kalau bicara tentang Injil, bicara tentang kabar baik, jangan lepaskan dari inti Injil ini. Injil itu tentang Yesus. Injil itu tentang Yesus yang sudah mati karena dosa-dosa kita, lalu dia dikuburkan, tapi dia dibangkitkan. Itu merupakan inti dari Injil. Sebab kalau tanpa itu ada kesia-siaan saja dalam iman percaya. Kristen kalau tanpa inti Injil ini. Jadi kabar baik yang kita dengar itu sama saja dengan kabar baik hal-hal lain. Itu yang Paulus mau bicara bagi jemaat di Korintus. Dan itu bukan isapan jempol atau cerita-cerita saja yang tanpa dasar, tapi benar-benar apa yang tertulis dalam Injil menjadi dasar, menjadi fondasi dari kehidupan Kristen, itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan Paulus sendiri menyaksikan bahwa dialah yang menjadi salah satu dari saksi kebangkitan Kristus itu. Dia yang menjadi saksi dari kebangkitan Kristus, selain daripada banyak orang yang disebutkan bagi jemaat untuk mereka ingat. Yaitu Petrus, bahkan ada orang banyak sekali. Di situ dia sebutkan ada 500 saudara sekaligus melihat Yesus bangkit, melihat Yesus yang hidup. Dan dia bilang pada waktu itu bagi jemaat di Korintus, mereka-mereka itu lain meninggal, lain masih ada sampai sekarang. Artinya dia mau bilang bahwa bisa tanya dorang, apa yang dong lihat, apa yang dong dengar. Apakah benar dong melihat Yesus yang bangkit? Lalu pada akhirnya dia bilang, dia juga. Yang paling akhir dia juga menerima kesaksian itu. Dan dia merasa bahwa dia tidak layak. Dia menunjukkan kerendahan hatinya sebagai tanda bahwa dia telah diubahkan oleh Tuhan dari Injil itu. Dan Paulus bicara kepada jemaat di Korintus melalui suratnya bahwa baik dia sendiri maupun para rasul yang lain, mereka semua memberitakan Injil yang sama. Dan Injil itu jemaat Korintus kamu sudah percaya toh, kamu sudah terima toh, dia mau bilang begitu kepada mereka. Jadi tidak ada yang bicara berbeda. Kalau ada yang bicara berbeda, berarti itu mereka tidak termasuk kepada para saksi, para rasul. Dengan demikian bagian ini mau bicara bagi kita bahwa kebangkitan Yesus itu menjadi pusat
dari iman kita sebagai orang Kristen. Sebab tanpa kebangkitan, iman kita akan menjadi sia-sia. Kita sia-sia saja percaya kepada Yesus. Itu pun Paulus pernah bilang, kalau Yesus tidak pernah bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah Paulus dan para rasul memberitakan tentang Yesus. Toh pada akhirnya mati juga dan tidak ada pengharapan di dalam kematian itu. Tetapi Paulus juga mau bilang bahwa oleh karena ada kebangkitan sehingga para rasul dengan rajin memberitakan tentang pengharapan itu kepada jemaat, dan walaupun mereka mengalami banyak pergumulan, banyak penderitaan, mereka tahan. Sebab pengharapan yang akan datang, pengharapan yang lebih besar dari seluruh pergumulan yang ada. Karena itu jemaat Tuhan, ini harus kita bawa dalam keberadaan kehidupan kita. Di dalam segala segi kehidupan kita, jangan pisah-pisahkan antara ini yang bagian rohani punya, ini yang bagian dunia punya. Tapi Injil ini yang harus menjadi dasar dan fondasi dari seluruh keberadaan kehidupan kita dan menjadi kesaksian bagi dunia bahwa benar, ada kuasa dari Allah yang membangkitkan Kristus itu menyertai kita. Bahkan firman Tuhan sampaikan bahwa siapa yang menerima Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematiannya, oleh karena roh itu ada dalamnya, maka dia pun akan dibangkitkan. Dia pun menerima kebangkitan itu. Itu penyampaian Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi tidak bisa jemaat memisah-misahkan antara peristiwa Kristus dan dia tidak nyambung dengan kehidupan dan kematian kita. Dia harus selalu nyambung. Karena itu menjadi dasar dari kesaksian hidup kita setiap hari. Dengan demikian, kita percaya bahwa Yesus yang bangkit itu, dia telah menyediakan pengampunan dosa, kehidupan kekal bagi setiap kita. Jadi kita tidak perlu ragu untuk hidup di dalam Yesus. Kita tidak perlu ragu untuk taat kepada Yesus. Dan hal yang kedua, ini adalah kesaksian yang kuat. Ini meneguhkan kita untuk menjadi saksi yang berani tentang kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui perkataan kita dan juga melalui perbuatan kita. Dan kesaksian tentang kebangkitan Yesus ini harus membawa perubahan hidup dalam diri kita. Seperti Paulus sampaikan, dengan penuh kerendahan hati, dia menyadari keberadaannya sebagai penganiaya jemaat, tetapi oleh karena sayang Tuhan, anugerah Tuhan, maka dia boleh menerima kesaksian Kristus. Kristus yang mati, tetapi juga dia dikuburkan dan dia dibangkitkan. Dia dapat menerima kesaksian ini dan dia merasa tidak layak. Tetapi justru perasaan ketidaklayakan itu yang membuat dia bekerja dengan setia. Dia taat dalam kehidupannya. Kiranya ini juga menjadi bagian yang menguatkan kita untuk melakukan tanggung jawab kita dalam kehidupan. Mulai dari rumah tangga kita dan di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan pengabdian kita di tengah masyarakat. Jangan kita membeda-bedakan kehidupan di tengah pelayanan dengan kehidupan di tengah-tengah pekerjaan dan aktivitas di tempat kerja, di tengah pemerintah, maupun di tengah-tengah usaha, bisnis. Jangan membuat perbedaan.
Sebab justru dari semua yang kita jalani itu sebuah kesaksian tentang, oh ya benar bahwa Kristus memiliki kuasa untuk melakukan hal yang mustahil, yang tidak mungkin dalam hidup manusia menjadi mungkin hanya untuk kemuliaan Tuhan, kesaksian bagi Tuhan. Dan yang keempat, meski ada berbagai pelayanan dan pengajaran, kita semua harus tetap berpegang pada Injil yang sama. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah landasan yang mempersatukan semua orang percaya. Kasih karunia yang menguatkan, yang disaksikan melalui firman Tuhan, melalui para rasul ini kiranya menguatkan setiap jemaat Tuhan. Seperti Paulus yang mengakui bahwa semua pencapaiannya adalah karena kasih karunia Allah, maka demikian pula kita hidup dalam kesadaran bahwa semua yang kita miliki, yang kita lakukan, itu semua berasal dari Tuhan. Pintar berkhotbah, pintar berdoa, pintar dengan tata negara, pintar hukum tata negara, pintar berbisnis, pintar atur keuangan, dan banyak hal yang Bapak Ibu rasa Bapak Ibu punya kemampuan. Tanpa Tuhan, itu tidak akan terjadi sesuatu yang baik, yang mengakibatkan kepada kehidupan yang baru. Tetapi ketika kita merendahkan hati kita, seperti Paulus yang merendahkan hatinya, maka kita akan melakukan semuanya bagi Tuhan. Hari ini 2 keluarga membawa anak untuk dibaptis. Di dalam penggembalaan semua pembicaraan itu hanya menekankan kepada bagaimana sebagai orang tua memahami maksud dari pembaptisan itu yang bicara mengenai mati bersama dengan Kristus, lalu bangkit bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru. Sehingga di dalamnya mereka akan memahami, mereka dapat mengerti 4 hal dalam pengajaran perjamuan kudus. Yang pertama bahwa pembaptisan itu bukan, memang disampaikan itu tanda penyucian, tetapi bukan air yang menyucikan, tapi air ketika dipercikan kepada kita di masa lalu maupun anak-anak kita, ternyata itu hanya menunjukkan pengakuan diri kita, kerendahan hati kita, bahwa kita ini cemar sama sekali jiwa kita. Karena itu kita membutuhkan juru selamat, kita membutuhkan Kristus, dan membawa anak untuk dibaptis atau membawa diri untuk dibaptis oleh karena kita memerlukan Tuhan. Jadi penyucian itu bukan pada air baptisan, tapi penyucian itu berada pada anugerah Allah dalam darahnya. Dan pembaptisan ini juga mengingatkan bahwa kita sudah memiliki hubungan dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sehingga kita harus hidup membawa hubungan itu kemana saja kita pergi. Dalam tugas dan tanggung jawab kita, di tengah masyarakat, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga kita. Sehingga itu akan menjadi kesaksian bagi anak-anak, menjadi kesaksian bagi lingkungan kita. Bapak Ibu sebentar, bukan Bapak, Ibu, orang tua dari anak-anak ini saja yang bikin pengakuan. Bapak Ibu Saudara juga harus berdiri dan bikin pengakuan. Karena itu kita harus memahami betul makna dari pembaptisan kudus ini. Karena kita memiliki satu Bapa, kita ada dalam kesatuan roh, kita juga makan dan minum dari satu tubuh, maka kita memiliki tanggung jawab yang sama bagi keempat anak yang akan dibawa untuk dibaptiskan. Bagian ini penting untuk mengingatkan kita. Terkadang sebagai orang tua, kita tidak sudi untuk orang lain
mendidik anak kita. Kita tidak sudi untuk orang lain mendidik, mengingatkan anak-anak kita. Tetapi Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada jemaat secara keseluruhan. Sehingga kita mesti mengambil tanggung jawab itu. Tapi dimulai dengan panutan dan teladan dalam kehidupan kita. Sebab di dalam melaksanakan perjamuan kudus, kita harus ingat bahwa ada perjanjian. Ada perjanjian kasih karunia Allah kepada kita. Seperti Allah setia, maka kita juga harus setia. Kesetiaan itulah yang membawa kita untuk sampai kepada kematian yang siap untuk dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan pembaptisan ini juga bicara bagi kita bahwa kita semua menjadi satu kesatuan keluarga dari gereja gereja yang kudus di dalam Tuhan. Dari segala zaman, segala tempat, kita menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan seperti jemaat di Korintus yang membeda-bedakan. Oh, Kristus bangkit, tapi belum tentu kita ini bangkit. Tidak, Kristus bangkit, karena itu kita harus juga dibangkitkan dalam kehidupan yang baru dengan mulai dengan penuh kerendahan hati. Kesadaran bahwa kita sesungguhnya tidak memiliki kelayakan, tetapi Allah melayakkan kita dan mengaruniakan kepada kita kesaksian tentang anaknya yang mati, yang dikuburkan, yang bangkit, dan membuat kita juga bisa masuk dalam kehidupan yang baru, menjadi kesaksian dalam kehidupan rumah tangga kita sendiri dan dalam persekutuan jemaat maupun di masyarakat. Sehingga kita boleh memiliki keteguhan hati untuk memberitakan kesaksian tentang kebangkitan itu di dalam kehidupan kita. Tentu disertai dengan ketaatan dan teladan hidup menurut kehidupan dan kematian Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi landasan dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Amin.